Pak Aldi, ini teman saya mau ekspor tanaman ini, katanya di rumah banyak banget. Mau tanya Pak, gimana caranya buat ekspor tanaman gitu? Sebenarnya untuk proses ekspor itu kebanyakan orang menganggapnya adalah susah. Tapi pada dasarnya ekspor itu sebenarnya mudah, sederhana. Cuman memang prosesnya bertahap gitu. Proses yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin ekspor itu adalah mencari buyer. Buyer ini adalah pembeli dari produk yang akan kita jual. Nah, cara mendapatkan buyer ini ada beberapa cara. Mulai dari mengikuti pameran internasional, pameran tanaman hias tentunya. Ada juga kita mendapatkan dari media sosial, baik itu Instagram, Facebook, dan lain-lain. Proses selanjutnya ketika sudah mendapatkan buyer itu adalah pengajuan izin untuk mengeluarkan tanaman dari Indonesia, itu datang langsung ke kementerian. Tapi juga bisa dilakukan secara online melalui website Kementan. Jadi jumlah yang akan kita kirim tidak boleh melebihi dari jumlah yang diberikan izinnya. Untuk syarat dari pembuatan si Kementan itu tersendiri itu hanya invoice dan packing list saja. Jadi invoice itu tagihan ke buyer dan packing list itu adalah tanaman yang akan kita kirim. Berikut jumlah dan jenisnya. Selanjutnya akan ada proses uji karantina yang nantinya akan diberikan sertifikat fitosanitari. Sertifikat fitosanitari ini diberikan sebagai tanda bukti bahwa tanaman yang diuji sudah lulus dan hasilnya negatif dari uji karantina yang ditentukan berdasarkan import permit. Jika hasilnya negatif, maka berlanjut ke tahap packing. Tapi jika hasilnya positif, itu harus dilakukan proses sterilisasi dan tanaman tersebut tidak dapat dikirim ataupun dikeluarkan ke negara tujuan. Berlanjut ke proses packing. Proses packing ini ada beberapa tahap. Dari tahap pertama itu pencucian akar. Sebenarnya lebih ke menghilangkan media tanam yang menempel pada akar, bukan justru menyikatnya sampai bersih gitu. Tapi hanya menggugurkan media tanam saja. Ketika cuci akar ini sudah selesai, akan dilakukan QC oleh petugas. Proses selanjutnya itu adalah mencelupkan akar ke dalam bakterisida. Itu agar akar terhindar dari kontaminasi bakteri-bakteri yang masih menempel di sana. Ketika sudah dicelupkan, itu hanya sekitar 2 menit saja. Kemudian lanjut ke proses penirisan. Jadi setelah dicelup, dipastikan akar ini kering gitu. Sebelum akhirnya nanti akan masuk ke proses pembungkusan akar. Untuk proses penirisan ini bisa dilakukan juga dengan cara dianginkan ataupun dikeringkan dengan tisu. Ketika sudah kering, akar ini akan dibungkus menggunakan media tanam yaitu sphagnum moss. Sphagnum moss ini adalah media tanam yang steril dari hama-hama yang bisa menimbulkan penyakit di negara tujuannya. Jadi sudah tersertifikasi aman gitu. Nah, dibungkus oleh sphagnum moss, kemudian dibungkus lagi menggunakan plastik wrapping. Kemudian tahap selanjutnya adalah pengelapan daun. Nah, untuk pengelapan daun ini bukan juga sampai mengkilat, tapi hanya menggugurkan debu-debu ataupun kotoran yang masih menempel di daun. Proses selanjutnya itu pembungkusan daun menggunakan kertas dan diselimuti dengan tisu. Itu untuk mengurangi ataupun menyerap uap air yang ditimbulkan dari daun yang tertutup. Lanjut ke pengemasan, dimasukkan ke dalam kardus. Pengemasan menggunakan kardus ini sebagai sebuah opsi gitu, karena ada opsi lain pengemasan menggunakan styrofoam dan lain sebagainya. Tapi yang kita lakukan adalah pengemasan menggunakan kardus saja. Berikut ada kertas dan juga dakron sebagai
bantalan agar tanaman tidak tergoncang pada saat proses pengiriman di pesawat maupun kapal laut. Setelah masuk kardus, akan dilanjutkan dengan pengiriman ke bandara. Jika opsinya pengiriman menggunakan pesawat, bisa air cargo ataupun ekspedisi yang door to door. Jika pengiriman menggunakan air cargo, itu proses di pesawat bisa 3-4 hari sudah include dengan transitnya. Tapi jika menggunakan ekspedisi, jasa ekspedisi yang diantarkan langsung ke lokasi ataupun alamat tujuan, itu bisa mencapai 10-14 hari. Tergantung kebutuhan dari buyer ataupun eksportir seperti itu. Untuk pembayarannya itu tergantung kesepakatan di awal, baik itu menggunakan PayPal ataupun jasa keuangan internasional lainnya. Jadi proses ekspor itu mudah kan? Makanya teman-teman yang mau mencoba untuk ekspor tanaman hias, silahkan mencoba terlebih dahulu. Baru kemudian nanti ketika ada kesulitan ataupun kendala, itu bisa ngobrol di komunitas ataupun di perkumpulan eksportir tanaman hias Indonesia. Dan proses ekspor ini bisa lebih mudah jika menggunakan jasa gudang tanaman hias, karena eksportir tidak perlu mencari suplai tanaman, hanya tinggal memasukkan pesanannya ke sana saja. Dan gudang tanaman hias ini dapat diakses di gudangtanamanhias.com, bisa langsung dicek. Ketika punya pesanan, langsung saja serahkan kepada mereka. Maju terus, tanaman hias Indonesia, semangat bermanfaat.